anaknya yang sudah berada di tempat karantina dan akan melakukan pemeriksaan. Mereka kebetulan bertemu dengan Jiko di sana. Ada sebagai bos Ota. Ketika Inhe akan mengikat rambut anaknya, ia menyadari bahwa anaknya memiliki bintik merah di tubuhnya yang merupakan ciri dari orang yang sudah terinfeksi. Tetapi secara kebetulan di tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang membuat keributan. Dan orang itu adalah Byungki, kakak dari korban pertama virus ini. Dari keributan ini, ia manfaatkan untuk menyelinapkan anaknya agar lolos dari pemeriksaan. Dan untuk orang-orang yang lolos dari pemeriksaan ini, mereka akan ditempatkan di sebuah tenda dan diminta untuk menunggu selama 48 jam. Di mana jika dalam waktu itu orang-orang di perkemahan tidak menunjukkan tanda-tanda terinfeksi, maka mereka akan dibebaskan. Sementara di sisi karantina lain, di mana tempat untuk orang-orang yang sudah positif terinfeksi, rupanya Monsai berada di sana. Petugas yang tahu tentang wajah dan siapa ia langsung menangkapnya. Di mana Monsai ini bisa dikatakan harapan bagi manusia, karena ternyata hanya dialah satu-satunya manusia yang kebal terhadap virus ini. Setelah Monsai ditangkap, para tenaga medis yang pertama kali menangani kasus ini langsung dikumpulkan. Bahkan Inhe pun diminta untuk bergabung dengan tim medisnya, yang mana mereka harus meneliti dan membuat serum antivirus dari darah Monsai. Tetapi sebelum ia pergi untuk bergabung dengan timnya, terlebih dahulu ia meminta bantuan Jiko untuk menjaga anaknya. Jiko yang sebenarnya sudah tahu bahwa Miru telah terinfeksi tetap mau untuk menjaganya. Karena ia juga tak mau jika Miru harus dibawa ke tempat karantina positif virus, di mana kabarnya orang-orang yang positif terkena virus akan dibunuh. Inhe yang sekarang sudah bergabung dengan anggota medisnya mulai melakukan penelitian, dan akhirnya ditemukanlah sebuah serum mentah atau belum sempurna. Inhe yang memang butuh serum antibodi itu meminta kepada atasannya untuk langsung menguji serum tersebut kepada manusia. Tetapi pihak medis dari Amerika menolak keras hal itu karena memang serum itu belum sempurna. Sekembalinya ia ke tenda tempat Jiko dan anaknya berada, ia melihat kondisi Miru sudah semakin parah. Lalu mereka yang berniat untuk pergi dari tempat karantina itu, tiba-tiba mereka dihampiri beberapa petugas yang memberitahu bahwa orang dengan nomor identitas 2966 telah dinyatakan terinfeksi, yang mana nomor itu adalah nomor mirip Miru. Dan di kondisi terdesak ini, akhirnya Jiko pun terpaksa mengakui bahwa dialah orang dengan nomor 2966 tersebut, sehingga ia pun dibawa ke ruang karantina positif. Di sana juga terlihat ada Byungki yang tengah membuat keributan kembali. Di sisi lain, Presiden Korea dan juga beberapa petinggi pemerintahan mulai mendiskusikan masalah ini, mengingat betapa seriusnya virus tersebut. Beberapa dari mereka juga sempat mengeluarkan statement untuk membunuh dan memusnahkan orang-orang yang sudah positif, agar virus tak semakin meluas, mengingat betapa cepatnya virus ini menyebar. Tetapi Presiden menolak hal itu, karena bagaimanapun rakyat Bundang adalah warga Korea juga. Sementara itu, Inhe yang sekarang bersama Miru membawanya ke tempat penelitian, di mana ketika petugas lain sedang beristirahat, ia menyuntikkan serum tersebut dan juga darah Monsai. Awalnya Monsai sempat menolak, tetapi ketika ia melihat Miru, ia pun akhirnya bersedia menolongnya. Miru, you need my blood. Tetapi tak lama kemudian, aksinya ini rupanya ketahuan, di mana para petugas lain mencoba mencegahnya, hingga mereka tak segan menembak Inhe dengan senapan bius. Tetapi untungnya, sebelum ia tertembak, ia sudah berhasil menyuntikkan serum dan darah Monsai kepada Miru. Tapi, walaupun Miru sudah disuntik serum, para petugas lain tetap membawa Miru ke tempat karantina. Jiko yang kebetulan akan dikeluarkan dari tempat karantina itu melihat Miru dibawa ke tempat itu. Ia pun memutuskan untuk menyusul dan mencarinya. Tetapi ketika ia berjalan, ia menemukan sebuah fakta yang mengejutkan, di mana orang-orang yang sudah terinfeksi parah tetapi belum mati dibungkus menggunakan kantong plastik. Lalu kemudian orang-orang tersebut dibuang ke sebuah lubang dan dibakar. Setelah melihat pemandangan mengerikan itu, tentunya membuatnya semakin khawatir dengan keadaan Miru.
sehingga dirinya memutuskan untuk mencari Miru di antara tumpukan tubuh manusia itu. Ketika ia mencari, ia mendengar seperti ada suara ponsel. Dan ketika ia mencari sumber suara itu, ternyata itu adalah bunyi ponsel milik Miru. Dan berkat hal itu juga, akhirnya ia bisa mengetahui lokasi Miru berada. Sementara itu, In-hee yang baru saja terbangun dari pingsannya menyadari bahwa timnya sudah berhasil menyempurnakan serum antibodi tersebut. In-hee yang sadar bahwa anaknya sudah tak ada, ia pun mengambil serum tersebut dan bertanya tentang anaknya. Salah satu rekannya pun menjawab bahwa Miru telah dibawa ke tempat karantina. Setelah tahu itu, ia meletakkan kembali serum tersebut dan segera pergi ke tempat karantina. Di tempat karantina, lalu kita akan diperlihatkan salah satu petugas di sana yang merupakan seorang anggota tentara, di mana ketika ia sedang bertugas, ia melihat ibunya sedang berada di tempat itu. Tentunya melihat ibu kandungnya terinfeksi virus ini, ia pun menjadi sangat sedih dan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Hingga ia pun melepas topengnya dan langsung memeluk ibunya. Tetapi petugas lain mencoba menghalanginya hingga terjadi sedikit perkelahian. Ketika tentara itu dan salah satu rekannya berhasil membawa ibunya keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh tentara lain. Karena memang situasi sudah tak kondusif lagi dan emosi sudah menguasai tentara muda itu. Akhirnya, ia mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, di mana ia mengatakan bahwa virus ini belum ditemukan obatnya. Ia juga meminta kepada orang-orang di sana untuk melihat kumpalan asap di sana. Ia juga mengatakan bahwa itu adalah asap dari pembakaran manusia. Dan karena hal itu, orang-orang di sana menjadi penasaran, di mana mereka mencoba menuju tempat pembakaran tersebut. Dan setelah melihat kenyataan itu, orang-orang ini pun seperti kehilangan kepercayaannya. Mereka yang merasa kecewa dan juga marah terhadap para petugas di sana, tanpa pandang bulu lagi, langsung menyerang mereka semua. Sehingga membuat sebuah keributan yang cukup besar. Karena kondisi di tempat itu sudah tak kondusif lagi, In-hee yang sekarang masih di area parkiran karantina tiba-tiba dihampiri oleh staf medis, di mana ia meminta In-hee untuk ikut mereka meninggalkan Bundang dan mengamankan Monsai. Awalnya In-hee menolak, mengingat putrinya masih ada di tempat ini. Akan tetapi, ketika massa yang sudah mulai marah itu bergerak mendekat, In-hee pun memutuskan untuk ikut. Tapi sayangnya, mobil yang mereka tumpangi berhasil dikepung oleh para massa dan berhasil dibuka secara paksa. Tangan In-hee pun sempat ditarik oleh seseorang, sehingga membuat HT